Oke, kita hidupkan MCB-nya, maka lampu merah menyala. Nah, selanjutnya kita tekan tombol start. Maka kontaktor bekerja, lampu hijau menyala, dan motor berputar. Ketika kita tekan tombol stop, maka lampu hijau padam, kontaktor mati, lampu merah menyala, dan motor berhenti berputar. Oke, kita start lagi ya. Tekan tombol start, dan dalam keadaan beban lebih, maka thermal overload akan trip. Jadi ketika thermal overload trip, maka motor berhenti berputar, kontaktor mati, dan diindikasikan oleh lampu kuning yang menyala. Oke, dalam keadaan trip overload, kita tidak bisa mengoperasikan rangkaian ini. Jadi caranya harus di reset dengan menekan tombol biru yang ada di thermal overload, seperti ini. Nah, ketika tombol reset kita sudah tekan, maka lampu kuning akan padam. Itu berarti bahwa rangkaian sudah kembali ke posisi semula. Nah, jikalau seperti ini, kita sudah bisa mengoperasikan lagi rangkaian ini. Kita tekan start lagi ya. Oke. Motor bekerja, motor berputar, dan lampu hijau menyala. Dalam keadaan motor berputar, kemudian apabila dalam keadaan darurat, kita menekan tombol emergency seperti ini, maka motor akan berhenti berputar, kontaktor berhenti bekerja, dan lampu merah menyala. Dalam keadaan ditekan emergensinya, kita tidak bisa juga mengoperasikan rangkaian ini. Jadi harus di reset. Caranya dengan memutar ke kanan tombol emergensinya seperti ini. Ya, setelah di reset, maka rangkaiannya bisa dioperasikan lagi. Kita tes start lagi ya. Oke. Sekarang motor sudah berputar, kontaktor bekerja, dan lampu hijau menyala. Kita stop lagi. Nah, jadi ini adalah rangkaian instalasi motor listrik 3 fasa hubungan direct online atau rangkaian DOL. Bagaimana cara membuatnya? Oke, kita matikan dulu ya MCB-nya. Ya, jadi sebelum kita masuk ke tutorialnya, saya hanya mau ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru menemukan channel ini dan mungkin baru melihat konten ini, saya berharap agar supaya teman-teman sekalian bisa membantu channel ini dengan memberikan subscribe teman-teman agar supaya channel ini bisa berkembang. Dan apabila ada hal-hal yang ingin teman-teman tanyakan, dipersilakan untuk meninggalkan pesan teman-teman di kolom komentar. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita lanjut kepada tutorialnya. Nah, teman-teman, dalam membuat rangkaian instalasi motor listrik hubungan direct online ini, jadi komponen-komponen yang kita gunakan ialah di sini ada MCB 3 fasa, kemudian ada 2 buah push button masing-masing untuk start dan stop. Kemudian 1 buah kontaktor magnet, 1 buah thermal overload relay, kemudian ada MCB 1 fasa, dan 3 buah lampu indikator masing-masing warna merah, kuning, dan hijau. Dan ada tombol emergency serta motor listrik itu sendiri. Oke, jadi untuk merangkai atau membuat rangkaian instalasi motor listrik ini, kita juga harus mengetahui rangkaiannya. Nah, jadi saya tunjukkan rangkaiannya ya. Oke,
Di bagian kiri ini merupakan rangkaian kontrol dan di bagian kanan ini merupakan rangkaian utama atau rangkaian daya. Oke, cukup jelas ya. Jadi dengan adanya rangkaian ini, maka kita bisa membuat rangkaian instalasi motor listrik ini dengan hubungan direct online. Oke, kita mulai ya. Jadi, langkah pertama, kita hubungkan antara input dari MCB 3 fasa dengan MCB 1 fasa. Terserah ya, bisa ambil di fasa R, S, ataupun T. Yang penting di bagian fasanya, kita jumper ke MCB 1 fasa. Seperti ini. Jadi kalau digambar, ini MCB 3 fasa. Kita jumper ke MCB 1 fasa yang di inputnya ya. Oke, selanjutnya output dari MCB 1 fasa kita hubungkan ke kontak 95 milik thermal overload relay. Nah, jadi kalau digambarnya ya di sini. Dari MCB outputnya ke kontak 95 milik thermal overload relay. Jadi kita akan buat terlebih dahulu untuk rangkaian kontrolnya ya. Nah, selanjutnya dari kontak 96 TOR kita hubungkan ke emergency switch bagian inputnya. Nah, jadi kalau digambar ini dari 96 TOR ke kontak ke tombol emergency di sini. Oke, lanjut. Selanjutnya, dari emergency di bagian outputnya, kita hubungkan ke push button stop yang di normally close ya. Jadi, di bagian inputnya. Oke, kalau kita lihat di rangkaiannya, ini emergency ke push button stop. Ya, ini. Oke, selanjutnya, output dari push button stop kita hubungkan ke input push button start. Nah, jadi karena push button start, maka yang dipakai adalah kontak normally open. Jadi sekali lagi, dari output push button stop atau keluaran dari push button stop kita hubungkan ke masukan atau input push button start. Nah, kalau digambar ini push button stop ke push button start. Ya, yang ini ya. Oke, selanjutnya output dari push button start yang di nomor 4 ini kita hubungkan ke kontak A1, kontaktor magnet. Ya, jadi di sini dari output push button start kita hubungkan ke kontak A1 milik kontaktor magnet. Selanjutnya, ya ini, kita jumper dari emergency switch ke kontak 21 kontaktor magnet. Jadi dari emergency ya, bagian inputnya kita jumper ke kontak 21 kontaktor magnet. Nah, jadi dari sini ke kontak 21. Di sini digambar saya hubungkan ke 96, sama saja ya. Jadi bisa di 96 TOR, bisa di emergency switch karena ini terhubung. Jadi bisa di 96, bisa di input emergency. Kita hubungkan ke kontak 21 milik kontaktor. Jelas ya? Selanjutnya di kontak 22 kontaktor magnet kita hubungkan ke L1 atau lampu merah bagian fasanya ya. Nah, jadi kontak 22 kontaktor ke lampu merah. Oke, lanjut ya. Nah, ini teman-teman lihat
di nomor 3 ini push button start atau input push button start, kita jumper. Kita jumper ke kontak 13 milik kontaktor magnet. Sekali lagi, dari kontak 13, kontak nomor 3 push button start ke kontak 13 kontaktor magnet. Oke, jadi kalau digambar ini ya, input push button start ke kontak 13 kontaktor magnet. Nah, jadi ini. Oke. Selanjutnya kontak 14 kita hubungkan ke kontak A1 kontaktor magnet. Nah, jadi ini 14 ke A1. Jadi bisa di output start, bisa juga di A1 ya, karena ini terhubung. Jadi terserah mau di nomor 4 atau output start, atau bisa juga di kontak A1 kontaktor magnet. Selanjutnya kontak 14 kita jumper ya, 14, kemudian kita hubungkan ke lampu L3 atau L3 di sini warna hijau ya, seperti ini. Oke, kalau digambar berarti yang kontak 14 kontaktor magnet ke lampu hijau. Ya, jelas ya. Selanjutnya kita jumper dari kontak 95 thermal overload relay ke kontak 97 thermal overload relay. Ini kalau digambar, ini kontak 95 thermal overload relay ke kontak 97. Oke, selanjutnya di kontak 98 thermal overload relay kita hubungkan ke lampu warna kuning. Nah, jadi 98 ke lampu warna kuning. Jadi prinsip kerjanya begini. Ketika tekan tombol start, maka kontaktornya bekerja sehingga lampu hijau menyala. Jadi kalau motor berputar diindikasikan dengan lampu hijau yang menyala. Kalau motor stop, maka lampu merah yang menyala. Dan kalau rangkaian dalam keadaan trip, maka lampu kuning yang menyala. Oke, begitu ya. Nah, jadi semua jalur fasa ini sudah terhubung. Sekarang selanjutnya tinggal jalur netralnya. Nah, jadi dari sumber netral kita sambung ke A2 kontaktor. Dari A2 ke netral lampu hijau, kita jumper lagi ke netral lampu merah. Kita jumper lagi ke netral lampu kuning. Nah, seperti ini. Jadi dari sumber netral kita hubungkan, kalau di sini mulainya dari netralnya lampu hijau, kita jumper ke netralnya lampu kuning, kita jumper lagi ke netralnya lampu merah, dan kita jumper lagi ke kontak A2 kontaktor magnet. Jadi untuk pemasangan penghantar netral, saya sarankan dilakukan pada bagian terakhir ya, untuk membuat rangkaian kontrolnya. Sebab untuk jalur netralnya itu gampang sekali. Semua komponen yang ada netralnya itu pasti disatukan semua. Jadi saya saran ketika membuat rangkaian ini, untuk bagian netralnya dilakukan pada step terakhir untuk rangkaian kontrol ya. Oke, jadi untuk rangkaian kontrolnya sudah selesai, maka selanjutnya kita buat untuk rangkaian utamanya. Ini gampang sekali untuk rangkaian utama, karena hanya dari sumber 3 fasa ke MCB 3 fasa inputnya, outputnya ke kontaktor, kemudian dari kontaktor ke thermal overload relay, dan dari thermal overload relay langsung ke motor 3 fasa. Oke, jadi kita mulai dari MCB 3 fasa ya. Untuk outputnya kita hubungkan ke
input di kontaktor magnet yang dikontak L1, L2, L3. Atau kalau teman-teman lihat di sini, L1 itu nomor 1, L2 nomor 3, L3 nomor 5. Jadi untuk merah kuning hitamnya kita sambung ke kontak 135 milik kontaktor. Kemudian kontak ini 246 atau T1, T2, T3. Ya. Jadi ini ya tadi dari MCB ke kontaktor magnet. Kemudian dari T1, T2, T3 atau kontak 246 kita hubungkan ke thermal overload relay ke kontak 135 atau di L1, L2, L3. Ini L1, L2, L3 itu atau kontak nomor 1, nomor 3 dan nomor 5 ya. Oke, jadi kalau di rangkaian nih dari kontaktor 246 ke 135 milik Tor. Ya. Selanjutnya di bagian T1, T2, T3 thermal overload relay atau 246 kita hubungkan ke motor listrik 3 fasa. Fasa R-nya di U1, fasa S atau yang kuning ke V1, sedangkan fasa T yang warna hitam ke W1. Oke, jadi seperti ini. Dari kontak 246 milik thermal overload relay kita hubungkan ke U1, V1 dan W1 motor listrik 3 fasa. Oke. Selanjutnya tinggal kita hubungkan sumber listriknya dari RST dan netral. Nah, seperti ini. RST-nya kita hubungkan ke MCB 3 fasa, bagian inputnya, dan bagian sumber netralnya kita hubungkan ke sini untuk ke rangkaian kontrol ya. Nah, jadi seperti ini. Ini sumber RST dan sumber netral. Oke, jadi untuk pembuatan rangkaian instalasi listrik instalasi motor listrik 3 fasa hubungan direct online sudah selesai ya. Kita sudah buat rangkaian kontrolnya, kita juga sudah membuat rangkaian utamanya. Jadi sekarang tinggal kita tes menjalankan rangkaian yang sudah kita buat. Jadi kita tes ya. Ya. Jadi kita hidupkan MCB-nya, MCB 1 fasa. Maka lampu merah menyala. Oke, sekarang kita tekan tombol start ya. Oke, ketika tombol start ditekan, maka kontaktor bekerja, motor berputar, dan lampu hijau menyala. Kemudian ketika tekan tombol stop, maka motor berhenti, kontaktor stop atau berhenti bekerja, kemudian lampu hijau padam, lampu merah menyala. Oke, kita start lagi ya dengan menekan tombol start atau push button yang warna hijau. Maka kontaktor bekerja, motor berputar, lampu hijau menyala, lampu merah padam. Kemudian dalam keadaan trip overload, maka kontaktor mati, motor berhenti berputar, dan lampu kuning menyala. Berarti menandakan bahwa thermal overload dalam keadaan trip. Nah, dalam keadaan trip, kita tidak bisa mengoperasikan rangkaian ini. Kita harus mereset thermal overload relay-nya dengan cara menekan tombol yang warna biru ini. Oke, jadi lampu kuning sudah padam dan lampu merah menyala, menandakan bahwa rangkaian sudah kembali pada posisi semula. Jadi kita sudah bisa menjalankan kembali rangkaian ini. Kita tekan tombol start lagi, kontaktor bekerja, lampu hijau menyala, motor berputar. Nah, dalam keadaan darurat dan kita menekan tombol emergency, maka kontaktor stop atau kontaktornya mati, motor berhenti berputar,
dan lampu merah menyala. Sekali lagi, dalam keadaan emergensi ditekan, kita tidak bisa mengoperasikan rangkaian ini. Walaupun kita menekan tombol startnya, motor listriknya tidak akan berputar. Jadi harus di reset dengan cara diputar ke kanan tombol emergensinya seperti ini. Oke. Ketika emergensinya sudah di reset, maka kita bisa mengoperasikan kembali rangkaian ini. Kita tekan start lagi ya. Oke, kontaktor bekerja, motor berputar, dan ditandakan lampu hijau menyala. Oke teman-teman, saya harap tutorial kali ini bisa membantu teman-teman dalam membuat rangkaian instalasi motor listrik 3 fasa hubungan direct online. Saya coba membuat semudah mungkin agar supaya teman-teman yang mungkin masih belajar dalam instalasi motor listrik, khususnya rangkaian direct online, bisa memahami apa yang saya buat ini. Semoga dengan adanya tutorial ini bisa membantu teman-teman dalam mengerjakan rangkaian instalasi motor listrik 3 fasa hubungan direct online. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Sekali lagi saya berharap semoga dengan adanya video ini bisa memberi manfaat bagi teman-teman sekalian. Saya berharap teman-teman juga bisa mendukung channel ini dengan cara like, komen, bahkan saya sangat berharap jika teman-teman bisa memberikan subscribe ke channel ini agar supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video yang akan saya upload di channel ini. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Apabila ada saran dari teman-teman, silakan tinggalkan komentar di kolom komentar. Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya. Terima kasih.